Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, solih dan solihah. Bertemu di pembelajaran PPKN kelas 6. Untuk hari ini kita akan membahas tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Subtema 1 dan subtema 2. Jadi kita belajar dua subtema ya untuk hari ini. Akan tetapi untuk pembelajaran atau pembahasan mengenai subtema 1 akan Pak Adi jelaskan lebih dalam di Zoom maupun Google Meet. Nah, langsung saja tanpa basa-basi kita langsung ke materinya. Sebelum kita mulai, kita baca doa supaya hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, langsung kita mulai saja. Oke, yang pertama adalah makna persatuan dalam perbedaan. Ya, Indonesia itu adalah bangsa dengan beragam suku dari bahasa, bangsa, budaya, agama, ekonomi, beragam sumber daya alam dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah semua kekayaan bangsa Indonesia. Nah, jadi dari sumber daya alam, agama, ekonomi, sosial, budaya itu adalah kekayaan kita semuanya. Nah, untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, maka kita perlu hidup dengan rukun. Nah, fungsi hidup rukun itu bisa dibangun dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Nah, dengan adanya hidup rukun, kita bisa juga saling menjaga perasaan sama manusia. Teman-teman di kelas biasanya berasal dari berbagai suku bangsa. Nah, kita itu bisa mendengar logat daerah yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus bersikap toleransi. Adapun nilai-nilai persatuan di dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Nah, untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Nah, di sini seperti sila ketiga serta sila keempat Pancasila. Berikut itu adalah gambar ketika kalian sedang piket kelas. Nah, anak-anak pasti sudah pernah kan? Oh, sudah 2 tahun, hampir 2 tahun tidak pernah piket. Karena piketnya di rumah. Nah, piket kelas ada yang menyapu, ada yang menghapus papan tulis, serta juga memindahkan kursi ataupun meja agar bisa disapu. Manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan di dalam perbedaan di sekolah. Contohnya, yang pertama itu bisa membantu pelajaran yang kita tidak tahu. Contohnya saja Mas Afior yang pintar matematika ke temennya yang kurang mengerti matematika. Nah, itu bisa membantu pelajaran yang tidak dimengerti oleh temannya. Kemudian yang kedua, suasana belajar di kelas menjadi nyaman dikarenakan ada satu ikatan persatuan di dalam satu kelas, sehingga kompak untuk mendengarkan instruksi maupun materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, persahabatan semakin erat karena tidak adanya permusuhan, adanya sikap toleransi antar agama, kemudian antar individu tertentu. Kita bisa menjadi semakin erat persahabatannya, tidak membanding-bandingkan individu dengan individu yang lain. Yang keempat adalah membangun kekompakan di kelas. Ini merupakan faktor penting
bagi keberlangsungan suasana kondusif di lingkungan kelas. Berikutnya adalah persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Nah, nilai-nilainya yang pertama, di lingkungan masyarakat itu kita perlu bersikap peduli. Jadi ketika kita itu masyarakat sedang ada kerja bakti, kita bisa melakukan ikut serta dalam kerja bakti tersebut. Kemudian ada tetangga yang sedang ditimpa musibah, kita bisa bersikap peduli dengan menyalurkan bantuan ke tetangganya kita. Nah, yang kedua ada kita harus membantu tetangga atau kawan yang perlu memerlukan bantuan meskipun berbeda suku ataupun agama. Di sebelah kita kemungkinan ada yang non-Islam, kemudian di sebelah kita ada yang suku Bali, kemudian di depan kita itu ada yang berbeda kemungkinan beda ras, yang dari Tiongkok atau lain sebagainya. Kita perlu membantu jika tetangga kita depan, kanan, kiri, dan samping itu perlu bantuan kita. Yang ketiga, kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Sikap toleran ini diwujudkan dari sikap kita jika ada tetangga kita yang melakukan ibadah agamanya, kita tidak perlu atau kita tidak boleh mengganggu ibadahnya. Kita tidak perlu pusing karena kita mempunyai agama sendiri dan kita punya bahasa sendiri, kita punya sikap sendiri. Jadi kita perlu toleran terhadap sesama di masyarakat. Nah, ketika kita sudah memupuk rasa toleran, kemudian kita di dalam masyarakat akan menjadi aman, tentram, dan juga damai. Nah, dan juga sikap toleran itu kita ketika ada masalah bisa lebih mudah cepat terselesaikan dikarenakan masyarakat yang ada di sana saling toleran satu sama lain, tidak ada rasa permusuhan, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa tidak enak satu sama lain, akan muncul rasa persatuan. Kemudian lebih banyak berpendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah, tidak ada unsur-unsur menyinggung terhadap orang lain. Meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Kita itu juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Seperti sekarang ini kita sudah 76 tahun merdeka dari penjajahan pihak asing. Ya, sudah 76 tahun para pejuang sudah berjuang untuk memerdekakan Indonesia dengan bersatu bersama untuk mencapai cita-cita bangsa. Nah, untuk itu apa yang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, berikut. Nah, salah satu penerapannya adalah dengan kerja sama. Jadi dengan kerjasama para pejuang bisa mencapai cita-cita bangsa, yaitu memerdekakan Indonesia. Adapun manfaat kerjasama di kehidupan sehari-hari, manfaatnya adalah menjadi lebih cepat pekerjaannya. Yang kedua adalah pekerjaan terasa lebih ringan karena dikerjakan secara bersama-sama, dan yang ketiga adalah memperkuat semangat persatuan. Sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, ini yang merupakan salah satu bentuk rasa nasionalisme, yaitu adalah sikap rela berkorban
dan menunjukkan rasa tanggung jawab. Bagaimana rasa nasionalisme kita? Yaitu ketika kemarin kita 17 Agustus kita menonton televisi bersama-sama, kemudian pada upacara virtual itu bendera dikibarkan, kita hormat terhadap bendera tersebut. Nah, yang kedua adalah rela berkorban demi kepentingan bersama akan bisa mempererat persaudaraan. Jadi kita tidak perlu memaksakan kehendak kita atau pendapat kita, asalkan pendapat dari yang lain itu untuk kepentingan bersama. Jadi bisa menimbulkan efek positif dan kita juga akan mempererat persatuan dan pertemanan terhadap teman-teman kita ataupun di masyarakat. Menyisihkan uang saku dan pakaian layak pakai untuk korban bencana alam juga termasuk sikap rela berkorban. Ini merupakan contoh bagi kita bahwa semua barang-barang kita ketika kita tidak dipakai akan mubazir. Bagaimana caranya supaya tidak mubazir? Yaitu dengan memberikan entah sebagian, entah semua barang-barang yang tidak kita pakai untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita harus berjiwa besar untuk rela berkorban terhadap sesama, memberikan kepada sesama bahwa kita itu adalah makhluk yang setara, makhluk sosial, dan kita mampu membantu sesama manusia. Dengan langkah seperti itu, kita akan merasakan persatuan di dalam diri kita, membantu sesama, dan kita akan merasa bangga bisa membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana alam ataupun musibah-musibah yang lain. Sikap pantang menyerah juga termasuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Selain rela berkorban, entah barang, entah harta, entah materi dan lain sebagainya, sikap pantang menyerah juga dibutuhkan dalam bekerja sama. Pantang menyerah saat kita lomba 17 Agustus. Pantang menyerah guna mencapai tujuan bersama. Nah, para pahlawan kita juga mengalami banyak rintangan dalam memperjuangkan kemerdekaan, akan tetapi mereka tidak menyerah begitu saja. Butuh puluhan tahun Indonesia untuk merdeka, dan kita harus menjaga kemerdekaan Indonesia sampai titik darah terakhir, kayak susu terakhir gitu ya. Kemudian setiap kali menghadapi rintangan, mereka akan berusaha sekuat mungkin untuk mencapai cita-cita bangsa. Walaupun rintangan itu terlalu keras, rintangan itu terlalu berat bagi mereka, mereka pantang menyerah. Mereka terus jalan ke depan tanpa belok kanan kiri, mereka terjal semuanya. Nah, itu juga termasuk giat belajar. Jadi giat belajar merupakan sikap pantang menyerah. Bagaimana proses belajarmu di rumah? Bagaimana proses kamu itu belajar untuk menyelesaikan pelajaran pada saat masa pandemi seperti ini? Kamu harus pantang menyerah, Kamu harus bisa menaklukkan rasa malas, rasa bosan, rasa kantuk, guna kamu bisa mencapai tujuanmu di akhir nanti. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Pak diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.